distribusi peluang diskrit. Saya Sabrina Nasution. Saya Fauzia Azhara. Saya Tia Mutiara. Saya Ika Regita Siregar. Saya Rizka Aulia. Variabel acak. Variabel acak merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel hasil percobaan menjadi bilangan real. Variabel acak dinyatakan dalam huruf kapital dengan nilai yang dinyatakan dalam huruf kecil yang bersifat acak sesuai sifat dan hasil percobaan yang diwakilinya. Berdasarkan hasil percobaan yang bersesuaian, variabel acak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang mempunyai nilai tertentu dari suatu bilangan terbatas atau suatu bilangan cacat terbatas. Biasanya, variabel acak diskrit ini digunakan dalam percobaan perhitungan atau pembedaan sifat. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang memiliki sembarang nilai pada suatu selang yang kontinu. Variabel ini umumnya digunakan untuk menyajikan hasil pengukuran. Ini ada contoh soal, yaitu sebuah mata dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Probabilitas A yaitu ganjil yang beranggotakan 1, 3, 5 atau sama dengan 3/6 yang bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian probabilitas B yaitu lebih dari 4 dan beranggotakan 5 dan 6 atau sama dengan 2/6 yang bisa disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian probabilitas A gabung B yaitu ganjil dan lebih dari 4 yang anggotanya 5 atau sama dengan 1/6. Maka probabilitas A B sama dengan probabilitas A gabung B per probabilitas A sama dengan 1/6 per 1/2 atau sama dengan 1/6 dikali 2/1 yang hasilnya adalah 1/3. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit merupakan sebuah kumpulan atau distribusi peluang yang kemungkinan terjadinya suatu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit sendiri ini mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas, atau bisa dibilang kemungkinan yang tak terhingga dari nilai yang dapat dihitung menggunakan angka. Maka dari itu, nilai kemungkinan dari variabel acak diskrit selalu bernilai tidak sama dengan 0. Contohnya, berapa jumlah siswa yang mendaftar di UIN Sumedang pada tahun 2021. Selanjutnya contoh soal. Andi melakukan percobaan melempar 3 koin. Jika X sama dengan banyak muncul gambar, maka peubah acak diskrit dari percobaan tersebut adalah. Oke, sekarang kita penyelesaian dari percobaan melakukan pelemparan 3 buah koin. Yang pertama, kita buat dulu sampelnya dari angka dan gambar seperti yang tertera di video. Sampai 3 kali. Lalu kita kelompokkan A dan A, terus AAG, kemudian AGA, AGG, dan untuk yang sampel kedua GAA, GAG, GGA, dan yang terakhir GGG.
Selanjutnya yaitu peluang kejadian yang mungkin jika X sama dengan munculnya banyak gambar. Yang pertama, muncul banyaknya 0 gambar, yaitu A di yang pertama. Yang kedua, muncul 1 gambar, yaitu AAG, kemudian AGA, dan kemudian GAA. Selanjutnya muncul 2 gambar, yaitu AGG, kemudian GAG, dan GGA. Dan yang terakhir muncul banyaknya 3 gambar, yaitu GGG. Maka pengubah acak diskrit dari pelemparan 3 koin adalah 0, 1, 2, 3. Selanjutnya di dalam peluang diskrit terdapat yaitu nilai harapan. Nilai harapan adalah rata-rata terboboti peluang dari nilai-nilai suatu peubah acak. Nah, di sini jika X adalah peubah acak diskrit dengan himpunan semua kemungkinan nilai X adalah A dan dengan fungsi peluang Px. Selanjutnya, ragam. Ragam adalah nilai harapan dari kuadrat selisih antara peubah acak tersebut dengan nilai harapannya. Dan di sini jika X adalah peubah acak diskrit dengan himpunan semua kemungkinan nilai X adalah A dan dengan fungsi massa peluang Px. Selanjutnya juga ada momen. Momen ke K adalah nilai harapan peubah acak tersebut pangkat K. Jika X adalah peubah acak diskrit dengan himpunan semua kemungkinan nilai X adalah A dan dengan fungsi massa peluang Px. Nah, selain distribusi peluang diskrit, di sini juga terdapat distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi peluang di mana variabel acaknya bernilai tak terhingga. Nah, distribusi peluang kontinu ini dibagi menjadi 4, yaitu distribusi normal, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-square. Selanjutnya distribusi binomial. Distribusi binomial pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Distribusi binomial adalah hasil dari proses Bernoulli di mana percobaan diulang n kali dan tidak tergantung satu sama lain. Percobaan Bernoulli adalah eksperimen acak dengan 2 hasil saja karena hasil tidak terjadi pada saat yang bersamaan dan peluang total kedua hasil adalah 1. Jika probabilitas sukses adalah P, tetapi jika probabilitas gagal nilainya adalah Q yang sama, di mana artinya Q sama dengan 1 kurang P. Adapun ciri-ciri distribusi binomial. 1. Setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa seperti sukses ataupun gagal, berhasil ataupun tidak berhasil. Kedua, probabilitas satu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap perubahan. Ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tetap. Distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah suatu percobaan yang saling bebas menghasilkan salah satu
satu dari dua kemungkinan hasil dari keberhasilan atau kegagalan percobaan. Peluang berhasil adalah P dan peluang gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P. Konstan untuk setiap percobaan. Dalam percobaan saat ini, itu akan berlanjut sampai total K keberhasilan tercapai, di mana K adalah bilangan bulat yang terjadi. Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan jumlah banyaknya peluang sukses. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson itu adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu, apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu, seperti jarak, luas, atau juga volume. Ciri-ciri distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama itu, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua itu, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah kecil sebanding dengan panjangnya. Yang ketiga itu, waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah kecil yang dapat diabaikan. Kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui, probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota, jumlah orang yang dilakukan vaksinasi itu sebanyak 4.000 orang, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Baiklah, yang diketahui itu jumlah orang sama dengan 4.000 orang. Dan probabilitasnya itu 0,0005. Kita mau mencari rata-rata terlebih dahulu. Rumus rata-rata itu mu sama dengan jumlah orang dikali probabilitas. Jadi mu sama dengan 4.000 dikali 0,0005. Jadi menghasilkan 2. Ini adalah rata-ratanya. Rumus probabilitasnya itu Px sama dengan konstanta dipangkatkan min mu dikali mu pangkat x per x faktorial, di mana x sama dengan 3. Jadi, kita masukkan Px sama dengan konstantanya 2,71828 pangkatkan mu min 2 dikali dengan mu pangkat x yaitu 3 per 3 faktorial. Jadi 2,71828 pangkat min 2 dikalikan 2 pangkat 3 per 3 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 0,1804. Inilah hasilnya. Atau masih dapat diterima. Demikian juga percobaan kecelakaan di suatu simpang jalan menurut hari dalam seminggu merupakan percobaan multinomial. Penarikan suatu kartu dari sekotak kartu BRIC dengan pengambilan juga merupakan percobaan multinomial bila yang terjadi
bila yang menjadi perhatian keempat warna kartu. Selanjutnya contohnya. Saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi hipergeometri. Pengertian. Distribusi hipergeometri adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengembalian. Adapun sifat-sifat percobaan hipergeometri, yang pertama, suatu sampel acak berukuran kecil diambil dari populasi berukuran N besar. K dari N, benda diklarifikasikan sebagai sukses, dan N kurang K benda diklarifikasikan sebagai gagal. Lalu, perlu diketahui antara binomial dengan hipergeometri memiliki perbedaan. Untuk binomial, cara pengambilan sampelnya saling bebas untuk di tiap kali pengambilan. Dan di binomial, itu dengan adanya pengembalian. Namun di dalam hipergeometri, cara pengambilan sampelnya tidak saling bebas untuk tiap kali pengambilan dan tanpa pengembalian. Lalu berikut adalah rumusnya. Keterangannya adalah N besar adalah jumlah populasi, N kecil jumlah sampel, K jumlah untuk sukses, dan X jumlah sukses terambil. C di sini adalah bentuk dari kombinasi. Ini berikut adalah contohnya.